Kemudian selanjutnya, soal al-ba'du yaqul, sebagian mengatakan, inna salafiyyin laisa indahum illa tauhid, fahum la yatakallamuna la fil jihad wala fis siyasah ولا يهتمون بأمور المسلمين ومشاكلهم في العالم فكيف نرد عليهم وجزاكم الله خيرا. Nah, ini banyak ya yang terjadi, banyak yang kita dengar syubhat ini. Sebagian mengatakan sesungguhnya salafiyin ahli sunnah mereka tidak ada kerjaan kecuali hanya tauhid. Mereka tidak punya bahan lagi kecuali tauhid. Fahum la yatakallamuna fil jihad, mereka tidak pernah bicara tentang hukum jihad katanya. Wala fis siyasah, tidak pernah berbicara tentang politik katanya. Wala yahtammuna bi umuril muslimin wa masyakilihim fil alam. Salafiyin tidak pernah membicarakan dan tidak pernah memberikan perhatian terhadap kaum muslimin dan apa yang terjadi di negeri-negeri kaum muslimin. Tidak ada perhatiannya kepada permasalahan kaum muslimin. Fakaifa naruddu alaihim, bagaimana kita menjawab syubhat ini? Al-jawab, kata Syekh, at-tauhid wal asl. Tauhid itu pondasi pokok utama. Idza saluhat tauhid wal aqidatu saluhat baqiyatul umur. Kalau tauhidnya benar, kalau tauhidnya sahih, kalau tauhidnya itu lurus, maka akan benar semuanya urusannya. Kalau tauhid seorang akidahnya benar, maka akan benar semua urusannya setelah itu. Karena ini pondasi. Amma idza ikhtallat tauhid falaysa fi baqiyatil umur faidah. Tapi sebaliknya, kalau tauhidnya bobrok, akidahnya bobrok, maka urusan-urusan yang lainnya tidak berfaedah. Urusan-urusan yang lainnya pun akan rusak. Karena ini pondasi. Tauhid pondasi seperti bangunan. Kalau pondasinya kuat, kokoh, maka bangunannya pun akan kuat. Tapi kalau pondasinya ini lemah, pondasinya ini rontok, pondasinya tidak kuat, maka bangunannya akan mudah hancur. Qal wa huwa tariqun najah. Maka tauhid ini pondasi dan inilah jalan keselamatan. Wala yuktasar ala tadrisi tauhid. Memang benar, tidak hanya tauhid yang diajarkan. Wa yudarras kalamul ulama, kalamu ahli ilmi fi sa'iril qal, walakin yubda'u bihi wa yuhtamu bihi. Naam, tidak hanya tauhid yang diajarkan, tapi tauhid menjadi tema utama yang harus diajarkan. Menjadi perkara utama yang harus banyak diperhatikan. Tauhid bukan satu-satunya yang diajarkan dalam dakwah salafiyah. Tetapi ini menjadi tema utama, kajian utama, perhatian utama yang harus didakwahkan. Wa yudarras ma'ul fikih, tapi fikih juga diajarkan. Fikih diajarkan. Wa tudarras sunnah, sunnah juga diajarkan. Wa yudarrasu kalamu ahli ilmi fi sairil ulumin nafi'ah. Bahkan ilmu-ilmu yang dituliskan ulama dalam berbagai bidang ilmu diajarkan. Ada tafsir, ada hadis, bahkan pelajaran-pelajaran lughah, nahwu, ada pelajaran apalagi usul fiqih diajarkan. Bukan hanya tauhid saja, bukan. Kalau tauhid saja bagaimana kita bisa sholat? Bagaimana kita bisa puasa, bisa zakat, bisa bermuamalah? Semua diajarkan. Qal ma qulna innahu la yudarras ila tauhid. Kata Syekh, kami tidak pernah mengatakan bahwa jangan diajarkan kecuali tauhid saja, enggak. Walidalik tajiduna manahijal madaris fiha tauhid wa fiha al-fiqh wal hadith. Oleh karena itu Anda bisa melihat, kata Syekh, di sekolahan-sekolahan, di masjid-masjid, di kampus-kampus diajarkan berbagai cabang ilmu. Ada tauhid, ada fikih, ada hadis, wa fiha hatta al-jughrafiyya wal hisab. Bahkan pelajaran geografi diajarkan. Bahkan pelajaran matematika diajarkan, Laisa hunaka mani, tidak ada larangan. Dan ulama pun menulis cabang-cabang ilmu tersebut.
Walakin yubda bitauhid. Syekh mengingatkan, tapi tetap diawali dengan pelajaran tauhid. Wa yahtamu bitauhid, perhatian kepada tauhid lebih besar karena ini pondasi. Wal umurul amah al-madhkura fi su'al yurja fiha ila al-jihadil mukhtassa bin nadhari fi qadayil muslimin. Dan perkara-perkara yang itu umum mencakup urusan umat ini, seperti di dalam pertanyaan tadi, urusan politik, urusan keamanan, urusan-urusan seperti jihad, kembalikan kepada lembaga resmi pemerintah kaum muslimin yang menangani urusan kaum muslimin. Wala yurja'u fiha ila man habba waddab, dan tidak boleh dikembalikan kepada setiap orang atau semua orang yang penting dia terlihat istiqamah. La, banyak orang terlihat istiqamah zahirnya tapi dia jahil, tidak punya ilmu. Ya, maka dikembalikan kepada lembaga resmi pemerintah kaum muslimin yang di dalamnya ada ulama ahlul istiqamah. Ini yang diingatkan Syekh. Para ulama berbicara tentang jihad. Para ulama berbicara tentang politik. Lihat di dalam kitab-kitab mereka. Para ulama salafiyin dari zaman dulu sampai hari ini berbicara tentang jihad. Tapi jihad yang mereka bicarakan, jihad yang mereka tuliskan di dalam karya-karya mereka atau di dalam kajian-kajian mereka, jihad yang syar'i, yang dibangun di atas dalil. Kitab-kitab hadis, Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, ada bab jihad di sana. Para ulama berbicara dan menjelaskan hadis-hadis tentang jihad dari zaman dulu sampai hari ini. Sampai hari ini Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, selesai Kutubus Sittah, beliau ajarkan semuanya di Masjid Nabawi puluhan tahun. Sekarang beliau mulai lagi dengan kitab Al-Muwatta' lil Imam Malik. Dalam kitab-kitab tersebut ada bab jihad dan dijelaskan oleh para ulama. Syekh Ibnu Utsaimin, beliau mensyarah kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan selesai dan sudah dicetak. Dan di sana ada bab jihad. Ada bab tentang masalah politik, permasalahan-permasalahan ammah yang hubungannya dengan para pemimpin dan penguasa, dijelaskan oleh beliau. Para ulama-ulama yang lainnya, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, ketika mereka mensyarah dan menjelaskan kitab Bulughul Maram, sana ada bab jihad dan sudah dicetak kitab-kitabnya. Ya, belum lagi ulama-ulama yang menulis kitab khusus tentang jihad. Kitab-kitab khusus tentang jihad. Para ulama-ulama kita menulis sampai hari ini. Di kajian-kajian mereka dijelaskan, tapi jihad yang syar'i mereka jelaskan. Ya. Nah, adapun orang yang mengatakan bahwa salafiyin tidak pernah bicara tentang jihad, yang mereka mau jihad adalah apa? Jihad memberontak pemimpin yang zalim. Jihad ya, ngebom di mana-mana. Jihad, memerangi orang-orang yang tidak berhak untuk diperangi. Ada turis harus dibunuh. Ada tempat-tempat maksiat harus dibom. Ada masjid-masjid pemerintah dihancurkan. Itu yang mereka mau. Dan ini tidak dibenarkan. Indonesia bukan negeri jihad. Dalam artian adalah jihad apa? Dengan fisik dan senjata. Jihad. Jihad bitalabil ilmi. Jihad dengan belajar. Jihad dengan membela syariat dan membela sunnah. Melawan siapa? Ahlul bidah. Jihad. Kayak para ulama mengatakan adzabbu anis sunnah minal jihadi fi sabilillah. Membela sunnah Nabi adalah termasuk daripada jihad. Bahkan kita datang ke tempat majelis ilmu pun ini sedang apa? Berjihad. Oleh karena itu Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan bahwa al-jihadu bil hujjati wal burhan muqaddamun 'alal jihadi bis sayfi was sinan. Jihad dengan ilmu dan hujjah itu lebih dikedepankan daripada jihad dengan senjata dan tombak. Karena dengan ilmu tidak semua orang bisa berjihad, harus punya ilmu dulu. Makanya harus belajar. Jihad dengan pedang, dengan senjata, semua orang mungkin bisa.
Sekali diajarkan dia bisa untuk menggunakan senjata tersebut. Tetapi jihad dengan ilmu wal hujjah wal burhan ini butuh dengan jihad, butuh dengan belajar. Ya. Para ulama menulis kitab, antum bisa lihat, antum bisa baca kitab-kitab para ulama. Syekh Abdul Salam Suhaimi hafizahullah taala, guru besar di Jami' al-Islamiyah, bertulis kitab khusus 1 jilid tentang al-jihad, ahkamul jihad. Syekh Hamad ibn Ibrahim Al-Uthman, ulama salafi yang ada di Kuwait, beliau tulis kitab khusus 1 jilid tentang hukum jihad. Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, penulis kitab Hisnul Muslim, beliau punya risalah khusus tentang jihad dan menjelaskan tentang hukum-hukum tentang jihad dengan perinci. Ulama-ulama menulis khusus. Syekh Dr. Abdul Aziz Rais Ar-Rais nulis risalah khusus tentang jihad dan diberi kata pengantar oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Para ulama banyak menulis tentang jihad-jihad. Syekh Abdul Muhsin Al-Manif, beliau guru besar di Jami' Islamiyah, tulis kitab tebal khusus tentang masalah jihad. Itu jihad-jihad yang syar'i yang bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah dan bimbingan para ulama. Nah, mereka Harokiyun, Hizbiyun nulis kitab-kitab tentang jihad. Tapi jihad yang mereka mau adalah jihad-jihad yang fawdha tadi, jihad-jihad yang tidak dibawa bimbingan para ulama tadi. Taib.